Ya, nampaknya TMJ akan menjadi panduan sosok yang dikaitkan akan membeli klub bola sepak Malaysia, yaitu Kelantan FC, yang mana itu adalah milik Zam Saham, yang memang sudah ramai diperbincangkan ya hal tersebut. Nah, jadi TMJ ini menjadi panduan ataupun rujukan dari yang dikaitkan dengan Kelantan ini. Dan kemudian akan ada update juga soal Tan Chen Ho yang puas dengan player import barunya ya. Salah satunya adalah player yang tidak sabar untuk bertemu dengan JDT. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih ke orang semua udah menengok video ini. Hehehe. Oke, aku kan memang sempat vakum lah ya, tak buat konten bola sepak Malaysia, dan ya memang di tengah kesibukan dan yang lain ya. Dan tahu-tahu aku itu yang cukup kaget juga soal Kelantan yang memang nampaknya mengalami masalah yang cukup serius ya, karena dikait-kaitkan akan dijual dan segala macamnya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Nah, salah satu yang dikait-kaitkan sosoknya adalah jutawan dari Malaysia ya, yang namanya itu Dato Seri Vida ya. Ini dikait-kaitkan. Nah, yang aku baru baca dari makanbola.com ya, ini di sini TMJ jadi panduan berharga Dato Seri Vida urus Kelantan FC. Nah, sebenarnya ini menarik ya, karena sebelumnya Zam Saham juga ya mengacunya ataupun berpegangannya ya dengan TMJ ya. Sebenarnya Zam Saham kalau sebelumnya, kalau aku pernah baca-baca itu kan sebenarnya sudah punya planning jangka panjang ya, tetapi kenapa ini mau dijual gitu. Buat orang yang tahu, maksudnya ini kan pasti ada masalah finansial dan segala macam, tolong dibantu di kolom komentar. Ya, usahawan kosmetik terkemuka Malaysia Dato Seri Hasmiza Othman sedia bertentang mata dengan pemilik klub Johor Darul Takzim ataupun JDT Duli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekiranya berpeluang menjadi pemilik baru Kelantan FC. Persaingan antara dua penjuru melibatkan Dato Seri Vida dan juga sebuah lagi entiti perniagaan yang dikenali sebagai Ervan Gym dan Fitness dalam usaha mengambil alih Kelantan FC dari Zam Saham. Jadi ternyata bukan hanya jutawan Dato Seri Vida saja ya, ada juga entiti Ervan Gym dan Fitness ya. Sesungguh pun masih belum mencapai sebarang kata putus. Beliau optimis untuk terus berusaha bagi mendapatkan kepemilikan Kelantan dan sedang berunding dengan pemilik klub sehingga ini ya, berarti Zam Saham dengan jutawan ini ya. Saya kekal dengan keputusan untuk mengambil alih Kelantan dan segala rundingan masih lagi berjalan. Doakan yang terbaik buat saya dan Kelantan. Hal ini karena The Red Warrior, jiwa rakyat Kelantan. Malah Dato Seri Vida yakin ilmu yang dimiliki oleh TMJ berharga untuk diperoleh dan sedia menuntut dengan baginda melihat kepada kejayaan yang dikecapi oleh JDT setakat ini. Langkah itu juga merupakan antara salah usaha bagi persiapan rapi selain memperoleh ilmu yang mencukupi sebelum mengambil alih Kelantan FC. Saya berharap baginda TMJ sudi berkongsi ilmu berkait dengan pengurusan pasukan bola sepak. Kejayaan TMJ membangun pasukan JDT wajar dijadikan sebagai contoh buat saya selaku orang yang baru dalam bola sepak. Sebelumnya saya hanya penaja dan situasi itu pastinya berbeza apabila menjadi pemilik pasukan, katanya ketika ditemui media mulia. Sejak saat ini masih belum ada kata putus berkenaan penjualan Kelantan FC oleh Zam Saham. Sungguh pun keadaan pasukan kelihatan masih terumbang-ambing. Ya, dan memang ini Kelantan kan juga sebenarnya klub besar ya, dan penyokongnya juga banyak ya, dan Zam Saham kan pasti sebelum beli juga udah riset ya dengan apa namanya potensi dari penyokong Kelantan dan segala macamnya. Tapi kenapa tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba sih, tapi karena aku yang belum lama ini ngikutin, kok ini Kelantan ada masalah dikait-kaitan dan segala macam untuk dijual. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa yang bakal terjadi.
Nah, kemudian ini soal juru latih Selangor ya, yang nampaknya cukup puas ya, ataupun puas hati lah dengan dua pemain import baru. Ini aku baca dari flashsukan.com. Cheng Ho puas hati dengan dua pemain import baru ya. Selangor FC Tan Cheng Ho berpuas hati ya dengan aksi yang ditunjukkan dua pemain import baru yang dibawa masuk ketika jendela perpindahan ya. Ketika membantu Selangor menang Selasa ke atas Pineng 3-0 dalam aksi Liga Super di Stadion MBPJ Kelana Jaya pada Sabtu. Ya, berarti ini Safwan dan juga strikernya ya. Cheng Ho juga gembira dengan para pemain beraksi di bawah tekanan, namun menegaskan perkara ini masih belum diperbaiki jika Gergasi Merah mau terus konsisten mencipta kemenangan dan menjadi pencabar dalam liga. Safwan dan Bouaké Berry, ya ini Bouaké Berry ya yang cakep tak sabar untuk melawan JDT, beri keyakinan pada pasukan, terutama Safwan yang tunjuk ketenangan dan pengalamannya di benteng dan mampu tambah keyakinan kepada barisan pertahanan untuk hadapi perlawanan akan datang. Kalau kita lihat secara keseluruhan, untuk satu pasukan kami perlu kerja keras lagi, lebih konsisten, karena kita masih dalam satu proses membina pasukan yang boleh bermain dengan permainan terbaik. Itu yang kadang kalau pemain terleka dan klub bola mempunyai demam pada pemain yang menambah sedikit tekanan kepada pemain, tetapi barisan kejuruteraan yakin pemain mereka juga unjukkan satu sikap ingin perbaiki diri dan lebih baik dari setiap perlawan yang, dan saya yakin konsistensi akan hadir, katanya dalam sidang media selepas perlawanan. Bercakap mengenai kemenangan ke atas skuad Harimau Kumbang, Cheng Ho berkata gol pertama adalah turning point buat pasukannya karena pemain berjaya memanfaatkan peluang yang ada untuk menghasilkan jaringan. Bekas pengendali kebangsaan itu juga menjelaskan masih terlalu awal ya untuk menilai kebersamaan trio serangan Bouaké, Iron, Faisal ya. Tapi dia percaya hanya masa akan menentukan chemistry antara ketiga pemain ini. Jadi memang lini depan Selangor ini bukan kaleng-kaleng juga ya. Masih terlalu awal untuk menilai ketiga-tiga pemain itu untuk dapat good chemistry di bagian serangan. Tetapi kita mengharap pada perlawanan akan datang rangkaian ini akan bertambah baik jika pemain beri tumpuan dalam setiap latihan, jelasnya. Nah, Selangor FC berjaya meraih 3 mata menerusi jaringan Nur Al-Raudeh, Richmond Bouaké dan juga Faisal Halim untuk kekal di tangga kedua liga dengan 37 mata, 14 mata di belakang pendahulu JDT, tapi 3 mata dibedakan dari Kedah, Darul Aman dan juga Sri Pahang di tangga ketiga dan keempat ya. Itu ya, jadi cukup puas ini Tan Cheng Ho dengan striker ataupun pemain impor baru, apalagi cetak jaringan ya kemarin ya. Sedangkan dari pemain Selangor sendiri, pemain barunya itu Richmond Bouaké, dari aku baca dari flashsukan, penyokong Selangor antara terbaik yang pernah saya lihat, Richmond Bouaké. Dari statement beliau ya, ataupun kemarin, ini adalah antara penyokong terbaik yang pernah saya lihat, dan untuk bermain di hadapan mereka hanya satu perkara yang perlu saya lakukan, yaitu memberikan lebih dari 100%, dan penyokong sendiri yang akan tentukan sama ada mereka menerima saya atau tidak. Namun kini saya bangga untuk berada di sini. Nah, itu ya tadi statementnya penyokong terbaik ya. Kita tunggu saja nanti apakah striker import Bouaké ini yang ditayangkan Selangor boleh berbicara ketika melawan JDT atau melawan klub-klub lainnya dengan konsisten. Hanya waktu yang bisa menjawab. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.